Trump dan ancaman tarif 50% untuk Uni Eropa. Eskalasi ketegangan dagang Amerika Serikat dan Eropa. Pada bulan Mei tahun 2025, dunia kembali dikejutkan oleh pernyataan kontroversial dari mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan bahwa ia tidak sedang mencari kesepakatan dagang dengan Uni Eropa. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Trump menegaskan bahwa tarif untuk perdagangan dengan Uni Eropa telah ditetapkan sebesar 50%. Kami sudah menetapkan kesepakatan, tarifnya 50%, tulis Trump secara terbuka, tanpa meninggalkan ruang untuk negosiasi lanjutan. Pernyataan ini segera memicu gelombang kekhawatiran global, terutama di Eropa, yang sejak lama menjadi mitra dagang utama Amerika Serikat. Langkah Trump ini dianggap sebagai bentuk kelanjutan dari pendekatan proteksionis yang sangat agresif, mirip dengan yang ia lakukan selama masa kepresidenannya sebelumnya. Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa pun kembali membara, bahkan sebelum diskusi yang bersifat konstruktif dapat berkembang. Ketidakpastian dalam negosiasi dagang Amerika Serikat-Uni Eropa. Menurut Trump, keputusan ini dilatar belakangi oleh lambannya kemajuan dalam negosiasi dagang antara kedua pihak. Ia menyatakan bahwa pembicaraan dengan Uni Eropa tidak menghasilkan perkembangan berarti dan bahkan menilai bahwa diskusi itu tidak kemana-mana. Meskipun Gedung Putih sempat menyebutkan bahwa ada kemungkinan penundaan dalam penerapan tarif, namun opsi pengecualian sama sekali tidak dibuka. Hal ini berbeda dengan nada yang diambil oleh pejabat Uni Eropa. Komisaris Perdagangan Eropa, Maroš Šefčovič, dalam pernyataan di platform X, dulu dikenal sebagai Twitter, mengungkapkan bahwa Uni Eropa tetap berkomitmen penuh untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Ia menegaskan bahwa Uni Eropa berpartisipasi secara aktif dan tetap menjunjung tinggi prinsip itikat baik serta saling menghormati dalam diplomasi dagang. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, turut memberikan pernyataan resmi yang menegaskan sikap Uni Eropa terhadap ancaman tarif dari Trump. Dalam pidatonya, von der Leyen menyebutkan bahwa Uni Eropa sebenarnya telah mengajukan skema 0 untuk 0, yakni usulan penghapusan tarif timbal balik di sektor tertentu. Namun, ia juga menambahkan bahwa apabila negosiasi mengalami kegagalan, kami juga akan bertindak. Ini mengisyaratkan bahwa Uni Eropa siap merespons dengan langkah-langkah balasan yang setara. Eskalasi tarif dan dampaknya terhadap perdagangan global. Tarif 50% yang diancamkan oleh Trump merupakan angka yang sangat tinggi dan jauh melebihi tarif resiprokal sebelumnya yang sebesar 20%. Yang diberlakukan pada bulan April 2025 setelah masa jeda selama 90 hari. Eskalasi ini menandai peningkatan ketegangan yang signifikan dalam hubungan dagang lintas Atlantik dan berpotensi menciptakan efek domino yang mengguncang stabilitas perdagangan internasional. Data dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat menunjukkan bahwa pada tahun 2024 negara itu mengalami defisit perdagangan sebesar 236 miliar dolar Amerika terhadap Uni Eropa. Angka ini dijadikan pembenaran oleh pemerintahan Trump untuk menekan Eropa melalui instrumen tarif demi menciptakan perdagangan yang adil. Namun, banyak analis ekonomi menilai bahwa pendekatan semacam ini lebih cenderung destruktif daripada solutif. Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, dalam wawancara televisi sebelumnya, menyebut bahwa proposal dari Uni Eropa tidak sebanding kualitasnya dengan tawaran yang diterima dari mitra dagang strategis lainnya, seperti Jepang atau Korea Selatan. Ia bahkan menyebut bahwa Uni Eropa menghadapi masalah tindakan kolektif, yakni kesulitan menyatukan kepentingan ekonomi dari 27 negara anggotanya untuk menyusun sikap yang konsisten dalam negosiasi internasional. Dampak langsung terhadap pasar keuangan dan sentimen investasi. Pernyataan Trump dengan cepat mengguncang pasar keuangan Eropa. 3 indeks saham utama di Eropa mengalami penurunan tajam. Indeks acuan STOXX
sebesar 1,7%, sementara indeks DAX Jerman anjlok 2,4%, dan indeks CE Prancis merosot 2,2%. Gejolak ini menunjukkan betapa sensitifnya pasar terhadap kebijakan proteksionis dari Amerika Serikat, terutama ketika menyangkut hubungan dagang utama seperti dengan Uni Eropa. Perdana Menteri Irlandia, Michael Martin, memberikan peringatan keras terkait konsekuensi dari kebijakan tarif Trump. Ia menyatakan bahwa kebijakan semacam ini tidak hanya akan menaikkan harga, tetapi juga merusak salah satu hubungan perdagangan paling dinamis dan signifikan di dunia. Pernyataan Martin mencerminkan keprihatinan mendalam di kalangan pemimpin Eropa yang khawatir bahwa langkah-langkah sepihak dari Amerika Serikat dapat merusak fondasi kerjasama ekonomi transatlantik yang telah terbangun selama beberapa dekade. Strategi Trump dari Uni Eropa ke Apple. Ancaman tarif 50% terhadap Uni Eropa bukanlah satu-satunya aksi proteksionis yang dilakukan Trump dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, ia juga mengancam perusahaan teknologi raksasa Apple dengan tarif 25% apabila perusahaan tersebut tidak memindahkan produksinya kembali ke Amerika Serikat. Meskipun pada akhirnya Trump melakukan pembicaraan dengan CEO Apple, Tim Cook, dan disebutkan bahwa pertemuan tersebut berjalan dengan baik, namun sinyal politik yang dikirimkan tetap jelas. Trump ingin memaksa korporasi global untuk berkontribusi langsung pada manufaktur domestik Amerika. Langkah-langkah ini dinilai banyak kalangan sebagai bagian dari tarif frenzy atau kegilaan tarif Trump, di mana kebijakan perdagangan digunakan sebagai alat tekanan untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi nasionalis. Pendekatan ini secara umum telah meningkatkan gesekan dagang antara Amerika Serikat dengan banyak mitra utama, mulai dari Tiongkok, Kanada, hingga kini Uni Eropa. Taruhannya, masa depan perdagangan global. Koridor perdagangan Amerika Serikat Uni Eropa selama ini merupakan salah satu sumbu utama dalam perekonomian global. Volume perdagangan barang dan jasa antara kedua kawasan ini mencapai triliunan dolar per tahun, dengan jutaan lapangan kerja yang bergantung pada kelancaran arus ekspor-impor tersebut. Gangguan terhadap hubungan ini tidak hanya akan berdampak terhadap perusahaan besar, tetapi juga menimbulkan tekanan bagi usaha kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional di banyak negara. Dalam kerangka yang lebih luas, kebijakan tarif yang agresif berpotensi menimbulkan efek sistemik terhadap sistem perdagangan multilateral yang selama ini dijaga oleh Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Ancaman tarif sepihak tanpa melalui proses negosiasi formal dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar WTO dan berpotensi mendorong negara lain untuk melakukan pembalasan serupa. Jika ini terjadi, maka dunia akan masuk ke dalam era baru proteksionisme global yang membawa risiko resesi dan stagnasi ekonomi. Kesimpulan, antara diplomasi dan konfrontasi. Kisah ini belum berakhir. Reaksi dari Uni Eropa yang tetap mengedepankan dialog dan itikat baik menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk diplomasi. Namun, retorika keras dan kebijakan tarif yang tidak kompromistis dari Trump jelas mempersempit jalur diplomatik tersebut. Bila kedua pihak gagal menemukan titik temu, maka dunia akan kembali menyaksikan konflik dagang skala besar yang tidak hanya mengganggu hubungan bilateral Amerika Serikat dan Uni Eropa, tetapi juga menebar ketidakpastian di seluruh sistem ekonomi global. Sementara para diplomat dan ekonom di kedua sisi Atlantik bekerja keras untuk meredakan situasi, dunia harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa stabilitas ekonomi internasional kini lebih rapuh dari sebelumnya. Dalam era geopolitik yang semakin kompleks, keputusan satu orang pemimpin dapat memicu gejolak global. Dan dalam konteks ini, Donald Trump sekali lagi menunjukkan bahwa ia tetap menjadi sosok yang mampu mengubah arah angin ekonomi dunia hanya dengan satu pernyataan di media sosial.